Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhayati Dunggil dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan di Wilayah Maritim. Yang pertama ada tantangan kesehatan dan keselamatan yang dihadapi di wilayah maritim Indonesia. Tantangan kesehatan dan keselamatan di wilayah maritim Indonesia mencakup berbagai aspek mulai dari kondisi kerja yang berat bagi tenaga kerja maritim hingga dampak lingkungan yang merugikan. Pelaut dan pekerja maritim menghadapi risiko kesehatan akibat paparan kondisi ekstrim, penyakit menular, dan terbatasnya akses fasilitas medis. Selain itu, keselamatan kerja di laut, minimnya infrastruktur kesehatan di pulau-pulau kecil, serta dampak perubahan iklim dan polusi laut semakin memperburuk situasi. Kurangnya pelatihan keselamatan, ketahanan psikologis yang terganggu, dan kesetaraan gender yang terbatas juga menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan di sektor maritim. Yang berikut ada penyerapan standar kesehatan dan keselamatan dalam aktivitas di sektor maritim seperti pelayaran, pelabuhan, dan kegiatan pesisir. Penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di sektor maritim melibatkan berbagai langkah penting untuk melindungi pekerja dan lingkungan. Ini mencangkup penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang mengacu pada standar internasional dan peraturan nasional, pemeriksaan kesehatan berkala bagi awak kapal dan pekerja pelabuhan, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, pelatihan keselamatan prosedur yang jelas di pelabuhan dan pelayaran, serta mitigasi risiko di lingkungan di kegiatan pesisir juga diterapkan untuk memastikan keselamatan kerja dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Semua langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan pekerja di sektor maritim. Yang berikut ada dampak dari kurangnya pengelolaan kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja, masyarakat pesisir, dan ekosistem maritim. Kurangnya pengelolaan kesehatan dan keselamatan di sektor maritim berdampak negatif pada pekerja, masyarakat pesisir, dan ekosistem maritim. Pekerja yang tidak dilengkapi perlindungan memadai menghadapi risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan berbahaya. Di sisi lain, masyarakat pesisir mengalami penurunan kualitas hidup akibat kerusakan ekosistem laut, seperti terumpu karang dan hutan mangrove yang rusak, yang mengancam sumber daya alam dan mata pencarian mereka. Kerusakan ini juga memperburuk kerentanannya terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangat penting untuk melindungi pekerja, mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menjaga keberlanjutan ekosistem maritim. Yang berikut ada strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan keselamatan di wilayah maritim agar mendukung keberlanjutan sektor. Strategi untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan di wilayah maritim melibatkan penerapan ekonomi biru yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan keselamatan pelayaran melalui inspeksi ketat dan pelatihan awak kapal, serta penguatan infrastruktur maritim yang aman. Pemberdayaan perempuan di sektor maritim, pendidikan, dan kesadaran masyarakat juga penting untuk keberlanjutan. Penggunaan teknologi seperti satelit dan kapal ramah lingkungan membantu memonitor dan melindungi ekosistem maritim. Semua langkah ini bertujuan untuk melindungi pekerja, masyarakat pesisir, dan ekosistem sambil mendukung keberlanjutan sektor maritim. Yang terakhir, kesimpulan. Kesehatan dan keselamatan di wilayah maritim Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan kompleks dengan tantangan yang meliputi aspek kesehatan, tenaga kerja maritim, keselamatan kerja dan transportasi laut, dampak perubahan iklim, serta ketidakseimbangan akses terhadap fasilitas kesehatan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masalah kesetaraan gender dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan menjadi kendala besar yang perlu ditangani secara serius. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.